Buntut serangan ke pos TNI di Gaza, TNI Perdamaian tangkap pasukan AS dan Israel. Dunia tercengang saat Tentara Nasional Indonesia, TNI, pasukan perdamaian di Gaza melakukan penangkapan dramatis terhadap sejumlah personel militer Amerika Serikat dan Israel. Langkah ini diambil sebagai buntut dari serangan brutal yang menghantam pos TNI di wilayah Rafah 2 hari lalu, yang menewaskan 4 prajurit Indonesia dan melukai 9 lainnya. Langkah TNI ini menuai reaksi beragam, dari pujian atas keberanian hingga kekhawatiran akan potensi eskalasi militer internasional. Namun bagi Indonesia, tindakan ini adalah bentuk pembelaan mutlak terhadap martabat bangsa dan nyawa tentaranya yang telah direnggut secara keji. Serangan itu terjadi pada malam hari, saat pasukan TNI tengah melakukan patroli rutin dan distribusi logistik ke warga sipil di perbatasan Rafah. Tiba-tiba, 2 drone bersenjata menghantam pos TNI dari arah barat daya, disusul tembakan artileri ringan dari posisi tersembunyi yang kemudian teridentifikasi sebagai unit khusus Israel yang didampingi oleh penasihat militer Amerika Serikat. Bukti digital dari sistem radar TNI dan satelit milik negara sahabat menunjukkan koordinat peluncuran drone berasal dari area kontrol bersama IDF dan US Marines. Jakarta pun segera mengeluarkan pernyataan keras dan menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah agresi militer terhadap pasukan perdamaian Indonesia dan pelanggaran berat hukum internasional. 24 jam setelah insiden, unit elit TNI pasukan Garuda yang berada di bawah Komando Pasukan Perdamaian, KPP TNI, melancarkan operasi pengamanan di wilayah selatan Deir al-Balah. Dalam waktu kurang dari 30 menit, mereka berhasil menyergap dan menangkap 11 personel asing. 6 diantaranya adalah tentara Israel berpakaian sipil, dan 5 lainnya merupakan anggota US Special Forces yang beroperasi tanpa tanda pengenal resmi. Komandan Pasukan Perdamaian TNI di Gaza, Brigjen TNI Aryo Prasetyo, dalam konferensi pers menyampaikan, "Kami tidak mencari konflik, namun kami tidak akan membiarkan darah prajurit Indonesia tertumpah tanpa konsekuensi. Mereka yang terlibat dalam serangan pengecut ini akan bertanggung jawab di hadapan hukum internasional." Ke-11 tahanan tersebut kini berada di bawah pengawasan ketat unit polisi militer TNI. Mereka akan menjalani investigasi menyeluruh sebelum diproses di pengadilan militer TNI sektor luar negeri. Pemerintah Indonesia telah menolak segala bentuk intervensi dari Amerika Serikat dan Israel untuk pembebasan mereka sebelum proses hukum berjalan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menegaskan, "Kami bukan negara bawahan. Ini bukan era kolonial. Jika prajurit kami diserang, maka Indonesia akan berdiri tegak dan menuntut keadilan. Tidak ada kekuatan dunia yang bisa menginjak harga diri bangsa kami." Washington dan Tel Aviv langsung menyuarakan kemarahan mereka, menyebut penangkapan ini sebagai tindakan provokatif dan pelanggaran terhadap status pasukan internasional. Namun sejumlah negara Arab dan Afrika menyatakan dukungan terbuka untuk tindakan TNI. Mesir, Turki, dan Qatar menyatakan Indonesia memiliki hak untuk melindungi pasukannya. Bahkan Uni Afrika dan Liga Arab menggelar pertemuan khusus guna mengecam serangan terhadap pos TNI dan menyerukan penyelidikan internasional. Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi serangan balasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengumumkan pengerahan 600 personel tambahan ke Gaza, termasuk unit artileri pertahanan udara dan pasukan komando strategis TNI Angkatan Darat Kostrad. Sementara itu, kapal perang TNI AL KRI Bung Tomo dan KRI Gusti Ngurah Rai telah bersiaga di Laut Mediterania Timur sebagai bagian dari perkuatan logistik dan evakuasi. Insiden ini menjadi titik balik keterlibatan Indonesia di Gaza. Dari sekadar pasukan penjaga perdamaian, TNI kini menjelma sebagai pelindung rakyat tertindas yang tidak segan melawan kekuatan besar dunia, bila itu mengancam misi kemanusiaan dan kedaulatan. Pertanyaannya kini, apakah dunia siap menghadapi Indonesia yang tak lagi hanya bicara damai, tapi juga bersumpah akan menuntut? Insiden bermula saat Pos Bravo 7, pos TNI yang mengawasi koridor pengungsian warga sipil Palestina, diserang secara tiba-tiba oleh 2 drone bunuh diri dan rentetan tembakan mortir dari arah perbatasan yang dikuasai Israel. Ledakan besar menghantam barak utama dan kendaraan medis TNI yang saat itu tengah mengevakuasi warga sipil Palestina ke wilayah aman. Investigasi awal menyimpulkan bahwa drone dan serangan artileri tersebut dikendalikan dari titik koordinat militer gabungan Amerika Serikat Israel. Dalam waktu kurang dari 2 jam setelah insiden, Presiden RI menggelar rapat darurat dan memerintahkan TNI untuk mengambil tindakan hukum maksimal di wilayah operasi.
Panglima Komando Tugas Luar Negeri TNI, Laksamana Muda Yudi Hanafiah, menyampaikan dalam pernyataan pers di Rafah, "Kami kehilangan 4 prajurit terbaik kami dalam serangan biadab yang jelas-jelas diluncurkan dari wilayah kendali oleh Israel dan Israel. Ini bukan hanya penghinaan terhadap misi perdamaian, tapi juga terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Kami tidak akan diam." Yudi menegaskan bahwa para tahanan akan diadili di Pengadilan Militer Lapangan TNI sesuai mandat Undang-Undang Kedaulatan Militer di wilayah konflik internasional. TNI mengonfirmasi bahwa 2 kapal perang, KRI Diponegoro dan KRI Raden Edi Martadinata, telah berlabuh di Laut Tengah Timur sebagai cadangan kekuatan. Sementara itu, 400 pasukan tambahan dari Yonif para Raider dan unit peralatan medis telah diberangkatkan dari Jakarta menuju Gaza lewat rute udara dan laut. Sistem pertahanan udara portabel dan drone intai dari TNI AU juga mulai dioperasikan di zona rawan Gaza guna mencegah serangan lanjutan. Penangkapan pasukan asing oleh TNI bukan sekadar aksi balas dendam, tapi penegasan bahwa pasukan Indonesia bukan target empuk. Ini juga menjadi sinyal bagi dunia. TNI bukan hanya penjaga perdamaian, tapi pelindung sejati keadilan di medan konflik. Ketika darah prajurit Indonesia ditumpahkan, Garuda tak akan membisu. Ia akan mengepakkan sayapnya, bukan untuk mundur, tapi untuk terbang tinggi dan membalas dengan kehormatan. Washington dan Tel Aviv langsung memprotes penangkapan tersebut. Juru bicara Pentagon menyebut tindakan TNI sebagai tidak sah dan meminta pembebasan segera. Namun Indonesia menolak tekanan tersebut. Presiden Indonesia dalam pidatonya dari Istana Negara menyatakan, "Kami tidak tunduk pada siapapun. Bila nyawa prajurit kami ditumpahkan, maka kami akan tuntut balas dengan keadilan. Dunia harus tahu, Indonesia tidak akan diinjak-injak."